Zombie adalah sebutan yang kita kenal untuk mayat hidup berjalan. Mereka selalu merasa lapar akan daging segar, terutama daging manusia. Meski mereka tidak bisa berpikir dan hanya bergerak sesuai insting seperti hewan. Namun hal yang paling mengerikan dari mereka adalah, mereka susah untuk dibunuh. Begitulah yang kita ketahui tentang zombie dari menonton film atau buku fiksi. Namun, benarkah zombie seperti itu? Dan apakah zombie memang benar-benar ada? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini kami telah merangkum 6 fakta menarik dan mengerikan tentang zombie. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk meninggalkan like, share, komen, dan subscribe channel ini, untuk membantu channel ini bisa berkembang di masa depan. Dan tentunya, agar channel ini bisa menghasilkan AdSense. 1. Asal kata zombie. Sebenarnya, kata zombie berasal dari budaya Afrika Barat. Dan kata zombie tercipta dari beberapa kata berbeda, sehingga menghasilkan kata zombie yang kita kenal saat ini. Semua kata-kata ini datang dari Afrika Barat, bersama dengan tradisi voodoo atau perdukunan versi Afrika Barat. Beberapa kata-kata tersebut memiliki arti yang sebenarnya berbeda dari mayat hidup, tapi lebih ke hal berbau spiritual. Seperti Nezambi yang berarti dewa, dan Zumbi serta Nezumbia yang berarti jimat. Atau ada dua kata lain yang bisa menggambarkan zombie hampir akurat, yaitu Mfumbi yang berarti mayat yang masih menyimpan jiwanya, atau kata Enfumvi yang berarti tubuh tanpa jiwa. 2. Penggunaan pertama kata zombie. Penggunaan pertama kata zombie dalam bahasa Inggris dimulai pada abad ke-19. Istilah zombie digunakan pertama kali dalam buku History of Brazil yang ditulis pada tahun 1819. Seorang penyair bernama Robert Southey, menulis kata zombie dengan mengambil ide dari seorang nama pemimpin pemberontak Afro-Brasil, bernama Zumbi. Namanya berasal dari kata Afrika Barat yang berarti fetis, dan terkait erat dengan Nezambi, yang berarti dewa. 3. Orang yang mengaku zombie. Ada beberapa laporan tercatat tentang orang yang mengaku pernah dijadikan zombie, namun ada satu yang paling terkenal, yaitu Clairvius Narcisse. Clairvius Narcisse adalah nama orang yang mengaku sebagai zombie di kehidupan nyata. Narcisse mengklaim bahwa dia diubah menjadi zombie oleh voodoo, dikubur hidup-hidup, dan kemudian dibangkitkan dari kematian oleh bokor atau dukun. Dia kemudian bekerja di sebuah perkebunan di bawah kendali bokor. Hingga akhirnya bokor itu meninggal, dan dia terlepas dari pengaruh voodoo dan mendapatkan kembali kesadarannya. Meskipun ceritanya tampak sangat tidak masuk akal, namun anggota keluarganya yang sebelumnya mengira bahwa dia sudah mati, mengklaim bahwa itu benar-benar dia, ketika dia kembali ke desa asalnya. Dan satu hal lagi, ini bukan satu-satunya kasus sejenis yang pernah terjadi di Haiti. 4. Peradaban pertama yang takut zombie. Ketakutan terhadap mayat hidup telah ada selama ratusan tahun, dan hal itu terbukti dalam berbagai bentuk. Dan orang Yunani kuno adalah peradaban pertama yang takut pada zombie. Hal ini terlihat melalui penguburan mereka. Para arkeolog telah menemukan beberapa bukti di kuburan Yunani kuno. Biasanya, batu besar atau benda berat menjepit banyak kerangka yang ditemukan di kuburan ini. Diperkirakan bahwa, hal ini sengaja dilakukan waktu prosesi pemakaman, untuk menghentikan orang mati agar tidak bangkit. Jadi bisa kita simpulkan, secara umum diyakini bahwa orang Yunani kuno adalah orang pertama yang takut akan kebangkitan orang mati. 5. Undang-undang zombie. Di Haiti, ada undang-undang yang melarang mengubah seseorang menjadi zombie. Karena sepanjang budaya Haiti, sudah umum bagi dukun voodoo untuk mengubah orang mati menjadi zombie. Lalu, bagaimana praktek tersebut sebenarnya bisa dilakukan? Dalam keyakinan spiritual mereka, dikatakan ada dua bagian jiwa dalam tubuh manusia. Satu jiwa mengontrol fungsi tubuh, dan yang lain mengontrol emosi. Dengan menghapus jiwa yang mengontrol emosi, maka manusia hanya menjadi tubuh yang hanya bisa bergerak, kemudian mereka akan dikontrol oleh para bokor atau dukun, dan digunakan sebagai budak. Konon katanya, hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan ramuan atau racun khusus. Namun saat ini, praktek mengubah seseorang menjadi zombie di Haiti sekarang ilegal.
Pasal 249 melarang praktek ini, dan akan menuntut siapapun yang tertangkap mengubah seseorang menjadi zombie. Buku panduan zombie. Apakah kamu tahu? Sebenarnya ada panduan bertahan hidup dari bencana zombie. Ada sebuah buku berjudul Zombie Survival Guide yang ditulis oleh Max Brooks. Buku yang diterbitkan pada tahun 2003 ini, bisa dibilang berisi panduan lucu untuk menangani wabah zombie. Paling tidak, itu yang kita pikirkan secara rasional di zaman modern ini. Karena kita menganggap zombie hanyalah karangan fiksi. Namun secara garis besar, buku ini memiliki penjelasan rinci tentang fungsi zombie, dan bagaimana cara membunuh zombie jika ada wabah zombie. Bahkan buku ini menyediakan panduan bertahan hidup langkah demi langkah, yang bisa digunakan oleh semua orang. Inspirasi tentang penulisan buku panduan ini, berawal dari obsesi masa kecil Brooks dengan zombie, setelah dia menonton film 1943 Revenge of the Zombies. Bahkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau yang dikenal dengan CDC, juga merilis panduan kelangsungan hidup ini secara medis dalam catatan panduan mereka pada 2011, untuk bisa bertahan hidup jika ada wabah zombie yang benar-benar terjadi. Itulah 6 fakta menarik tentang zombie yang mungkin belum kamu tahu hingga sekarang. Jika kamu suka dengan video-video informasi seperti ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu mendapat notifikasi ketika ada video terbaru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video yang lain.